Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-398. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-398 hari ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham BBKP, Antam Medco, Buka WMUU, dan saham NASA. Kita langsung ke saham pertama, namun sebelum itu kita terlebih dahulu ada iklan lagi. Teman-teman sekali lagi yang mau bergabung di grup kami di Joran, silakan teman-teman bisa akses di Telegram secara gratis dengan search ya Joran Group, atau ketik saja t.me/Joran Group. Teman-teman bisa akses gratis, di mana nanti di dalamnya ada teman saya, Jabintang, yang akan menemani atau memandu teman-teman untuk bisa berdiskusi tentang investasi atau trading. Teman-teman bisa tanya trading plan saham apa aja. Nanti kalau Jabintang ada waktu, dia akan bisa membalasnya, dan diusahakan setiap hari akan ada satu informasi saham yang dibagikan terus ya ke dalam grup. Jadi nanti Jabintang yang akan membantu teman-teman untuk menemani aktivitas tradingnya. Kemudian juga teman-teman kalau boleh bantu follow juga ya akun Instagram Joran Fest, di mana ini adalah salah satu platform yang sedang kami kembangkan. Ya sederhana tapi semoga itu bisa berguna buat teman-teman semua. Dan ini kemungkinan besar akan launching paling cepat di Desember, paling lambat di Januari. Jadi teman-teman bisa ikuti update-nya di Instagram ya. Silakan follow @joranfest, bisa dicari di Instagram. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala supportnya. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu kita punya saham BBKP, di mana Bank KB Bukopin akhirnya resmi dengan closing kemarin di beberapa hari lalu. Kemudian ada adjustment harga, karena harga teoritis dia kalau tidak salah di 310. Setelah adjustment itu dia sempat turun, namun setelah itu ditarik begitu luar biasa. Namun akhirnya harus dibanting kembali ya. Dibanting cukup dalam kembali, dan saat ini sudah adjustment BBKP di 342 dengan level PBL di 334. Jadi jaraknya sudah cukup tipis sekali ya, tipis sekali dengan level support terkuat. Dan juga hari ini juga banyak yang mungkin kalau yang punya BBKP sebelum tanggal X date itu sudah ada muncul BBKPR ya, yang mana artinya kita boleh mulai dari tanggal 22 sampai dengan 25 November kita boleh untuk menebus hak kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau menebus BBKPR-nya menjadi BBKP di harga 200, bisa. Silakan hubungi sekuritas masing-masing. Kalau di Mirai kalau nggak salah ada tombol khusus ya, ada kode khusus yang bisa ditekan di sana untuk mengeksekusi hak tersebut. Ada beberapa sekuritas, misalkan RHB, teman-teman juga bisa kontak salesnya, atau beberapa sekuritas lain misalkan Sinarmas juga mungkin masih kontak salesnya untuk bisa proses kalau misalkan mau nebus right issue-nya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak mau ya, misalkan sudah punya BBKPR tapi tidak mau untuk menebus, maka juga ada opsi untuk dijual ya, bisa ditradingkan BBKPR-nya. Jadi kita bisa buang kembali hak kita untuk dibeli oleh orang lain yang mungkin mau membutuhkan. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing mau menebus atau tidak ya. Tapi saya pribadi kan saya juga punya kebetulan di harga 500-an. Jadi saya memanfaatkan momentum ini untuk mengambil atau menebus BBKP saya, BBKPR-nya, dan juga saya lagi sedang menghunting BBKPR atau rek-rek yang lain yang mungkin masih bisa dapat sehingga bisa menebus lebih tinggi lagi. Tapi balik lagi ini kembali ke reason masing-masing ya. Jadi bukan sebuah ajakan untuk harus menebus BBKP, tidak. Ini kembali lagi kepada masing-masing, kembali lagi kepada tujuan investasi masing-masing. Nah, kalau kita berbicara murni teknikal, memang BBKP saat ini sedang berada di level support terkuatnya, kurang lebih hanya sekitar 8 poin lagi dia akan menyentuh level support, dan kalau jebol maka potensi penurunan itu terbuka lebar, bisa ke 290, bisa juga ke 250. Jadi ini kembali lagi pada teman-teman, kemarin sentimennya juga cukup menakutkan ya, tiba-tiba pengurus BBKP
semuanya keluar ya, itu membuat orang juga semakin panik. Tapi sebalik lagi ya, selalu ingat bahwa berita atau informasi itu jangan kita telan mentah-mentah ya. Alasan pengunduran diri kenapa itu harus kita telah baik-baik, dan hati-hati juga bahwa banyak sekali jebakan-jebakan yang bisa terjadi kepada kita. Jadi tetap harus punya reason yang kuat yang membuat kita yakin bahwa oke, kita boleh hold BBKP, oke, kita boleh tebus rek isunya. Kalau kita sudah tidak punya reason to buy yang kuat, ya sudah, silakan kita jual BBKP-nya. Silakan kita jual hak kita atau R kita. Jadi ini semua lagi kembali ke masing-masing. Teknikal jebol di bawah 334 maka itu rawan. Wajib prepare cut loss sekitar di level 330, 328 wajib sudah cut loss. Dan kalau yang belum punya saham ini maka bisa dicoba beli selama masih bertahan di atas 334. Itu bisa dibeli. Di bawah itu cut loss, atau belum beli ya mending wait and see. Target kenaikan terdekat menuju 366, next target ke 450. Tapi kalau yang niatnya invest tentu punya plan yang berbeda. Kalau kita lihat dari sisi broker summary, terlihat memang ini cukup menarik baik dari structure maupun volume. Tapi tetap waspada karena masih dalam proses atau masa right issue, dan ini masih akan banyak volatilitas yang mungkin terjadi di saham BBKP. Next kita punya saham aneka tambang dengan kode emiten Antam, di mana saham ANTM ada tutup naik 2.390 atau naik 2,57%, di mana Antam secara meyakinkan closingnya cukup bagus ya. Kalau diperhatikan memang setelah dia naik tidak mampu menembus resisten, dia turun kembali, dan sekarang dia sedang berjuang untuk kembali mencoba menembus level 2420, dan ini kurang lebih cuma 30 poin. Cukup nanggung sekali untuk kita ambil kalau kita beli di level saat ini. Jadi kalau memang mau membeli, maka lebih direkomendasikan nunggu saja sekalian breakout. Buy on breakout ketika dia melewati 2420 dengan target kenaikan ke 2630, dan per cut loss ketika dia turun kembali di bawah 2400 ya. Ini kalau misalkan dia sudah breakout di 2420 dan turun lagi, ya sudah di bawah 2400 kita cut loss. Akan tetapi kalau opsi kedua yang terjadi, dia tidak mampu melewati 2420, malah dia turun, ya sudah, lebih baik kita sabar, tunggu lagi di level support terkuatnya di 2310. Dari sisi broker summary terlihat memang di sini secara volume dan structure Antam ini menarik. Next kita punya saham Medco, di mana saham Medco Energi Internasional ini ditutup di harga 535 atau naik tipis 2,88%, dan ini tipis sekali untuk Medco berhasil untuk bisa melewati PBL di 540. Ini tipis sekali sebenarnya. Jadi kalau memang Medco bisa breakout melewati 540, maka ini punya potensi yang sangat bagus sekali ya. Ketika dia bisa breakout 540, silakan pertimbangkan untuk entry buy 540 545 dengan target terdekat ke 575, target terjauh ke 650. Prepare cut loss kurang lebih di 515 sampai dengan 520. Ini kalau misalkan opsinya adalah dia bisa breakout di 540. Tapi kalau misalkan dia belum mampu melewati 540, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham Medco. Kita sabar dulu sambil menanti dia bisa breakout di level pentingnya, di level PBL. Kalau dilihat dari sisi broker summary, jelas Medco terlihat sangat menarik baik dari volume maupun structure ya. Tapi balik lagi, walaupun kita sudah bisa bilang menarik sekali, tapi market itu bisa berubah, bisa bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita kadang. Oleh sebab itu prepare dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi bandranologi bagus, teknikal hampir bagus. Breakout 540 dengan kondisi seperti ini akan terjadi di hari Senin, maka itu kombinasi yang perfect sekali untuk Medco dengan punya potensi ya bisa sampai 575 bahkan sampai 650. Jadi tetap harus kita menunggu apakah dia mampu melewati 540 atau tidak ya. Jadi tetap disiplin dengan trading plan-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke saham berikutnya, ada iklan juga teman-teman. Sekarang teman-teman semakin mudah untuk bisa berinvestasi saham di luar negeri bersama GoTrade.
silakan download aplikasi GoTrade di Play Store dan iOS dan dapatkan bonus $2 dari saya ya. Bisa klik link di bio, nanti kita taruh di sana. Dan teman-teman juga bisa nonton beberapa part ya. Mungkin part pertama, berinvestasi dengan mudah di Bursa Amerika. Kemudian ada juga 3 alasan berinvestasi di Bursa Amerika. Kemudian mengenal fitur-fitur di aplikasi GoTrade. Dan mungkin minggu depan ada video terbaru tentang bagaimana cara kita membeli saham pertama di aplikasi GoTrade dan di Bursa Amerika. Nanti teman-teman bisa dapat seperti ini. Saya akan memberikan $2 free stock, di mana teman-teman bisa pakai itu nanti untuk membeli saham-saham yang teman-teman mau. Bisa Spotify, Amazon, Netflix, Nike, Microsoft, Tesla, dan ribuan saham yang masih ada di Bursa Amerika. Jadi silakan download, dan link saya akan taruh di deskripsi, atau juga bisa teman-teman ketik bit.ly/invest di Amerika dan nanti bisa dapatkan $2 dari saya. Next kita punya saham Buka, di mana saham Buka ini ditutup naik 2,87% di harga 715. Saham PT Bukalapak.com ini kembali mencoba untuk bisa naik ya. Dan ini saya temukan satu pola yang cukup menarik, dan di mana pola ini sudah cukup bagus sekali setelah dia naik turun dan dia membentuk konsolidasi di box area konsolidasi tersebut. Dan ini kalau dia breakout maka potensi upside-nya cukup bagus sampai ke 765. Dan kalau 765 ini bisa ditembus, maka potensi upside bisa sampai ke 900. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka di sini ada gold line, silakan ketika melewati 720 silakan buy on breakout. Buy on breakout Buka di 720, target terdekat ke 765, target terjauh ke 900 dan prepare cut loss di bawah 700. Akan tetapi kalau dia tidak mampu melewati 720, lebih baik kita tunggu, lebih baik kita sabar, antri di sekitaran level support terkuatnya ya di 655 sampai dengan 660 lah. Kalau dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlalu menarik ya, tapi secara broker atau secara structure ini sudah mulai menarik. Next kita punya saham Widodo Makmur Unggas dengan kode emiten WMUU, di mana saham ini tutup naik 1,7% di harga 179, dan WMUU tipis sekali, sangat tipis sekali. Dia untuk bisa breakout ya, naik kembali di atas level PBL-nya ya. Ini tipis sekali, cuman kurang 2 tick. Jadi kalau dia bisa breakout di 181, silakan pertimbangkan buy on breakout 181, target kenaikan ke 204 dan prepare cut loss di 176 sampai dengan 178. Kalau dia tidak mampu melewati 181, lebih baik kita jangan beli atau lebih baik kita wait and see. Tapi kalau bisa breakout setelah kita beli, dia malah turun kembali, ya prepare cut loss di level ini. Tapi kalau dia bisa breakout, bisa bertahan, dan setelah kita beli, maka ada potensi upside, bisa sampai kembali ke 204, dan target jauh bisa sampai ke 220. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara structure ini juga menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-398 hari ini adalah saham NASA, di mana saham andalan perkasa abadi TBK ini ditutup stagnan di harga 68, di mana dalam beberapa rentang waktu ini 40 hari belakangan cenderung NASA ini bergerak sideways. Nah, sideways-nya ini masih tepat sekali berada di level PBL-nya, di level 68. Dan ini menjadi level yang sangat menarik sekali untuk NASA. Jadi, jika teman-teman ingin membeli saham NASA, maka pastikan teman-teman dia masih kuat dan bertahan di atas 68. Range sebaiknya 68 sampai dengan 70. Target kenaikan terdekat ke 74, target jauh ke 109. Batasi cut loss kurang lebih di 65 atau di 66 ya. Bisa diatur juga sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary, memang ini volumenya masih belum terlalu besar sebenarnya, tapi ini bagi saya pribadi ini sudah perlu kita masukkan ke watchlist dan kita perlu kawal.
Karena ketika ada satu volume besar masuk, maka potensi upside-nya ini tidak tanggung-tanggung ya, bisa naik tinggi sekali, bisa sampai 109. Jadi tetap kawal, perhatikan memang baik-baik dari sisi volume, bandarmologinya, biar kita bisa memastikan nih, inilah momentum atau inilah saatnya kita entry. Tapi secara teknikal, dia saat ini sedang berada di level support terkuat di 68. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan yang mana yang paling terbaik. Apakah langsung entry sekarang, kemudian tinggal menunggu dia up-nya kapan, atau menunggu sampai ada volume yang masuk bagus, atau ada bandarmologi yang bagus masuk, itulah baru kita ambil. Nah, ini kembali kepada preferensi masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-398 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.